pihak Akas bilang kalau dia tidak diberikan nafkah batin selama 8 bulan. Bapak ini mungkin gimana Mbak menyikapinya? Iya. Dari anak aja, anaknya udah dekat jaraknya. 1 bulan aku nggak mengandung, 1 bulan jedanya, habis itu mengandung lagi. Itu diinginkah? Berarti membantah soal 8 bulan tidak diberi nafkah atau tidak memberi nafkah batin ya? Jadi, Mbak Feni-nya. gua kasih jawaban lagi aja ya. Agak susah itu dicerna bagi kaum pecinta daging kambing. Nah udah itu aja. Lagi nggak ada lah, bullshit lah. Ngomong apa itu? Ya udah, tapi kalau dia mau ngomong biar aja. Ya, kadang gua bingung lihat orang kadang istilahnya gini ya. Apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta ini kalau mau diikutin mewahnya nggak ada habisnya. Ya, kalau masih naik mobil nggak usah lagu deh. Kecuali lu udah punya budget, cuma beda kan. Dan orang kaya di Indonesia ini ya udah bukan mobil levelnya. Jika bilang Jakarta, gua nggak tahu daerah. Kadang-kadang orang-orang datang, kadang kayak seakan-akan mereka itu di Malaysia itu pemegang saham Twin Tower. Datang ke Indonesia cerita miliar, ratusan juta kan gitu. Karena kita tahu riwayat latar belakangnya seperti apa kan. Orang kaya di negaranya tidak akan merantau ke negara orang. Dah, kalian garisin. Pakai tinta merah kalau. Oke. Dari zaman prasejarah sampai hari ini, ya, kecuali ekspansi kerajaan, dah, yang namanya orang merantau itu pasti dia untuk memperbaiki ekonomi dia di tanah baru. Itulah judulnya merantau. Nggak ada konglomerat ingin merantau, nggak pernah sejarah. Cek konglomerat mana yang anaknya mau dia di luar, jauh dari dia, di luar rumah, nggak ada. Ngomong kosong. Jadi kalau ada orang merantau begitu mengakunya orang kaya, ya cukup tahu aja berarti Anda sedang dihitung. Ya, terkait satu lagi, ini dengan netizen ya. Gitu. Kalian minta saya proses dia, saya mengatasnamakan kedua wanita ini. Kalian minta saya proses dia, kalian minta saya baju orange-kan dia. Kalau kalian memang nggak bisa sabar, kalian pesan aja sendiri baju orange ya, gitu ya, sesuai dengan ukuran yang kalian suka, warnanya mau terang mau muda terserah, nomornya kalian yang atur. Jangan diatur-atur saya ya, saya tidak terikat dengan kalian siapapun, dan saya tidak punya kepentingan untuk mengikuti keinginan kalian. Klien saya ini, kebetulan mereka public figure, jadi banyak yang menonton. Itu aja. Saya praktisi hukum, saya punya cara kerja saya sendiri, dan hukum punya koridor dan waktu bekerjanya sendiri. Ini nggak bisa dirusak, ya. Jadi ada istilahnya satu pepatah tua yang mengatakan, kau tidak bisa melahirkan 1 anak dalam 1 bulan dengan menikahi 9 wanita, nggak bisa, ya. Ada durasi-durasi yang harus dipenuhi, harus ada durasi-durasi yang diikuti. Kalau saya langkahin, nanti bisa jadi bumerang bagi diri saya, apalagi lain-lain saya. Jadi saya tidak terikat dengan siapapun. Dan banyak dari kalian yang menghujat dia, meminta kita untuk proses dia, tapi tetap masih like dia. Ini tidak baik. Oke? Jangan jadi netizen yang berwajah dua. Jadilah netizen yang loyal, yang tulus, sesuai dengan kata-kata. Oke? Terima kasih. Nah, ini ada yang mau tambahin, Ya. Mbak Emilia? Mbak Emel, ada yang mau ditambahkan apa terkait ini permasalahan ini? Anak-anak baik mereka ini. Mbak Beni, tapi kan dari pihak sana sempat mengatakan mereka justru mengalami kerugian. Kemudian apa? Ya, dalam hal materi ya. Apa? Bangkrut apa ini? Eh, Bangkrut dia punya pabrik. Usahanya ya. Usaha apa? Tadi multinational company Ya. dengan Pokoknya- karyawan 40.000 orang atau 50.000 orang, gimana kan? Usaha apa, Pak? Nggak tahu lah itu mantan suamimu. Nah, usaha apa enggak mungkin dulu? Makanya apa? Pengusaha apa bukan dia gitu. Aku selama sama aku nggak tahu dia pengusaha. Nggak tahu apa. Ya itu endorse yang kita perlukan dari situ. Nah sekarang gue bilang, sorry ya ini, sorry ya semua ya. Saya baru di TikTok. Ya, saya buka TikTok bukan untuk ini. Saya buka TikTok untuk mengangkat orang-orang yang terzolimi dalam nama hukum. Dan Benny datang. Nah sekarang kalau dibilang, gua goreng mereka, ya, sampai follower gua jadi apa banyak. Nah sekarang gua nggak pernah terlintas ke sana. Nah sekarang gua tanya, dia waktu pertama kali kenal Benny, followernya berapa banyak? 200.000. Nah, sekarang berapa? Di IG ya, di IG ya. Nah, Di IG. Sekarang dia 1 juta ya. Aku nggak kepoin juga. Aku Jadi, nggak nggak usah, kan gitu, jangan. Tujuan Anda memang jorok dari awal. Anda pakai wanita ini untuk mempublikasi diri Anda. Kalau saya enggak, memang keadilan tujuan saya.